Haleluya. Senang sekali bisa bersama lagi dengan seluruh jemaat Tuhan. Walaupun hanya lewat video yang saya bagikan kepada kita semua. Di momen terbaik hari ini kita merayakan peristiwa kebangkitan Kristus. Dan kita percaya peristiwa Paskah ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah bagi seluruh umat manusia. Ya. Terlebih bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena di momen inilah, di Paskah inilah, Tuhan menunjukkan kepada kita tentang Dia adalah Allah yang berdaulat atas maut. Sebelum kita akan lebih jauh merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Paskah lewat video yang saya ingin bagikan kepada saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau 2 hari yang lalu kami merayakan kematian Tuhan, maka hari ini kami mengucap syukur kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu. Engkau bukan hanya sekedar mati, tetapi Engkau juga bangkit untuk menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan saat ini kami akan kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Dan firman-Mu adalah kemenangan bagi kami. Meteraikan firman yang kami dengar, urapan Allah atas hamba-Mu. Dan siapapun yang menonton ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai 8 saya akan baca kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak hidup di sini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, peristiwa kebangkitan Kristus adalah serentetan dari rangkaian perjalanan Yesus selama berada di muka bumi ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, momen Paskah ini adalah momen yang sangat bersejarah, yang sangat besar. Kenapa? Karena peristiwa kematian dan kebangkitan adalah sebuah titik di mana Tuhan kita, ya, Allah yang kita sembah, telah menunjukkan kehebatannya. Sebab apa? Kalau bicara kelahiran, semua orang mengalami yang namanya lahir. Kematian, semua orang mengalami kematian. Tetapi kebangkitan, ini adalah hal yang luar biasa. Karena kebangkitan itu tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali Tuhan. Dan Yesus, ya, kalau kita baca dalam cerita ini, Yesus itu menunjukkan keilahiannya ketika Dia keluar dari lubang kubur. Artinya Dia bangkit. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada begitu banyak perdebatan yang hari-hari ini
ya, berbicara tentang Paskah ini. Tapi sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hari ini Dia ada di sorga. Amin. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang saya ingin bagikan kepada kita pada siang hari ini. Dalam ayat yang ke-1, ya, ini tradisi dari orang-orang Yahudi. Ketika ada orang meninggal, mereka harus membawa rempah-rempah dikubur. Dan ini yang dilakukan oleh Maria dan teman-temannya. Tetapi saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kedua, Alkitab katakan, pada saat mereka sampai ke kubur itu, maka batu yang menjadi penutup dari kuburan itu, karena Yesus dikuburkan di goa, dan di depan goa itu, di pintu goa itu ditutupi dengan batu yang besar. Waktu mereka sampai, Alkitab katakan, batu yang menutupi pintu goa itu sudah terguling, sudah tergeser, sudah tidak pada tempatnya lagi. Yang seharusnya menutupin kubur, tetapi saat mereka sampai, mereka sudah tidak melihat itu. Pintu kubur sudah terbuka. Dan terlebih lagi Alkitab katakan, mereka masuk ke dalamnya, mereka masuk ke dalam goa itu, ke dalam kubur di mana Yesus itu dikuburkan. Mereka tidak menemukan jenazah atau mayat Yesus. Itulah yang membuat mereka menjadi terheran-heran. Apa yang terjadi? Mungkin di pikiran mereka pada waktu itu, apakah Yesus jenazah mayat Yesus sudah dicuri atau sudah diambil orang dan seterusnya. Dan Alkitab katakan, pada saat mereka sementara dalam kebingungan, malaikat datang dan berbicara kepada mereka. Yesus sudah tidak ada di sini. Yesus sudah bangkit. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukankah anak manusia itu harus diserahkan, kemudian disalibkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Baru Maria dan murid-murid yang lain itu ingat, oh iya ternyata Yesus pernah bernubuat tentang hal ini. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ada hal yang saya mau katakan kepada kita. Ayat yang kedua tadi, itu yang saya katakan tadi, batu itu sudah terguling. Tentunya saudara, saya percaya ini ada makna, simbol yang mungkin secara manusia kita pikir itu biasa saja. Tetapi ketika pintu itu terbuka, ketika batu yang menutupi lubang kubur itu terbuka, itu menunjukkan ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, apa maknanya? Saya coba menarik makna dari peristiwa ini. Ternyata pada waktu itu, saudara-saudara, kalau saya lihat, simbolnya adalah batu itu tidak bisa menutup. Artinya, ya, tidak ada yang bisa menahan atau menghalangi kebangkitan Tuhan. Batu itu menutupi artinya apa? Tidak bisa masuk keluar. Tapi simbolnya, ini cuma saya berbicara tentang simbolisasi. Batu yang menutup itu menggambarkan batu itu tidak bisa menahan lagi. Yesus harus bangkit dan keluar dari dalam kubur itu. Batu itu tidak bisa menahan, ya. Semua kekuatan yang ada di dunia ini tidak bisa menahan akan peristiwa kebangkitan Yesus. Karena memang sudah dinubuatkan bahwa Dia harus bangkit. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan secara singkat kepada kita saat ini, ya. Dengan peristiwa itu, batu yang terguling kemudian pintu itu terbuka, maka hal yang pertama yang saya tangkap di sini adalah tidak ada satu kekuatan pun yang ada di dunia ini yang bisa menahan, menghalangi dan menghentikan kebangkitan Yesus. Sekali lagi saya katakan tadi, orang boleh berdebat tentang peristiwa kebangkitan, tapi faktanya, fakta sejarah, fakta Alkitab, Yesus benar-benar bangkit. Saudaraku dikasihi Tuhan,
Kebangkitan Yesus untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Dia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Mari kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Mari kita baca. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Dan dari Yesus, Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Saudara, lihat kebangkitan Kristus untuk menunjukkan kepada kita, kepada dunia, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi, tidak ada satu kekuatan pun, kekuatan maut atau kekuatan apapun jenisnya di dunia ini yang bisa menghalangi kebangkitan Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan kepada kita, ini sudah menjadi bukti kepada saya dan saudara bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus adalah merupakan tanda bagi kita, bukti kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Banyak dewa yang disembah oleh dunia ini, tapi dewa-dewa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dewa yang mati atau hanya terbuat dari benda mati. Tidak ada kehidupan. Tapi kita menyembah Yesus yang bukan cuma sekedar mati. Memang kita akui Dia mati, dan itu firman Tuhan, dinubuatkan Dia harus mati. Tapi Dia juga bangkit. Sekali lagi saya mau tekankan, kebangkitannya untuk menunjukkan kepada saudara dan saya, Dia adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa. Berkuasa, Dia punya power. Tidak ada yang bisa menghalangi kebangkitannya. Tidak ada yang bisa menghambat kebangkitannya. Tidak ada yang bisa mencoba untuk menutup jalan supaya Dia bisa bangkit. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini. Semua kekuatan itu ada ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Semua kuasa-kuasa tidak punya kemampuan untuk menghalangi kebangkitannya. Inilah hebatnya Tuhan. Baik kuasa di langit dan di bumi, tidak ada yang bisa menghalangi kebangkitan Kristus. Untuk menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Kristus kita adalah Tuhan yang hebat. Yang kedua, saya bagi kepada kita, saya belajar dari firman Tuhan. Atau sebelumnya kita buka dulu, ya. Mari kita buka dalam kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Dalam kitab Kolose pasal yang kedua, saya baca ayatnya yang ke-12. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan oleh baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi saudara, kedua ayat ini juga ingin menegaskan kepada kita bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah kerja kuasa, powernya Tuhan. Jadi bukan settingan manusia, bukan dibuat-buat oleh manusia, direka-reka oleh manusia. Bahkan manusia pun tidak bisa mengatur seperti ini. Ini benar-benar kehebatan Tuhan. Ini kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa, yang telah membangkitkan atau telah membangkitkan Kristus, atau Kristus itu menjadi Tuhan yang telah bangkit. Itu adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini bahwa Tuhan kita bukan benda mati, bukan kayu, bukan pohon, bukan batu, tapi Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Dia bangkit untuk menunjukkan kepada kita bahwa kerja dari kuasa Allah itu hebat. Efesus 1:9, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi sangat bersyukur, ya. Peristiwa kebangkitan ini adalah merupakan peristiwa besar, karena ini adalah hasil kerja kuasanya Tuhan, bukan pekerjaan manusia,
bukan rekayasa manusia, tapi kebangkitan. Tidak ada satu sentuhan tangan pun manusia. Tidak ada satu sentuhan tangan manusia sehingga Yesus itu bangkit. Murni kerja dari kuasa Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang ke 1. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, kebangkitan Kristus, selain Dia adalah untuk menunjukkan Dia Allah yang berkuasa, maka dengan kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan. Pengharapan. Jadi kebangkitan Kristus adalah pengharapan. Kenapa? Karena kebangkitan itu menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak bisa mati. Tidak bisa mati untuk selama-lamanya. Kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa Dia Allah yang hidup. Dengan demikian, Dia Allah, Dia hidup, maka Dia yang punya langit dan bumi. Dia yang punya masa kini dan masa depan saudara dan saya. Artinya ketika Dia hidup, Dia juga memberikan jaminan pengharapan bagi kita. Kebangkitan Kristus adalah memberikan pengharapan. Ada harapan, ada masa depan yang indah, ada masa depan yang cerah bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus adalah sebuah pengharapan yang baru. Yang mengartikan kepada kita bahwa masa depan kita bukan masa depan yang gelap, tapi masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apa yang kita harapkan di masa depan? Saudaraku dikasihi Tuhan, di masa depan sana ada Tuhan yang sementara menanti kita. Karena Dia adalah Tuhan berkuasa, berdaulat atas seluruh waktu hidup kita, atas seluruh perjalanan hidup manusia. Dia Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan 1 Petrus pasal 1 ayat 21 saya baca, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati dan telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara lihat, ayat ini berbicara tentang kepastian dari iman. Jadi iman kita tidak menduga-duga. Ada fokus iman kita. Kalau orang beriman kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tidak punya fokus yang jelas. Berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tidak jelas. Bahkan sampai sekarang ada orang beriman berpengharapan kepada benda mati, kepada Tuhan yang mati. Tapi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kita punya iman dan pengharapan itu fokus tertuju kepada pribadi. Sebuah sosok satu pribadi yang bernama Yesus. Yang Dia memang benar mati, tapi Dia hidup. Jadi fokus iman pengharapan kita juga ikut hidup bersama dengan Dia. Kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita juga akan mati dan pengharapan mati bersama Yesus. Tapi karena Yesus bangkit, maka iman dan pengharapan pun kita ikut hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi selama Yesus tidak akan pernah mati lagi, karena Dia cuma hanya satu kali mati, sekali untuk selama-lamanya, dan Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, maka iman dan pengharapan juga kita tidak akan pernah mati, akan hidup sampai seterusnya. Kenapa? Karena iman dan pengharapan kita bukan kepada benda mati, bukan kepada orang mati, tetapi iman pengharapan kita kepada Kristus. Fokus iman kita kepada pribadi yang hidup, yang berkuasa, Yesus namanya. Jadi artinya apa?
bahwa kematian dan atau kebangkitan Kristus itu membuat iman dan pengharapan kita memiliki kepastian. Iman dan pengharapan kita memiliki kepastian. Kepastian. Saudara punya iman, pengharapan, sekarang saya katakan sudah ada kepastian. Kalau dulu ragu-ragu, mungkin, dan seterusnya. Tapi hari ini saya mau katakan kebangkitan Kristus membuat iman dan pengharapanmu memiliki kepastian. Jadi kita tidak menduga-duga, tidak mereka-reka, tidak bingung lagi. Karena di dalam Kristus, maka iman pengharapanmu memiliki kepastian. Terakhir, yang ketiga, mari kita baca dalam 1 Korintus 15, kita baca di Efesus pasal 1 ayat 20 dan kemudian loncat ke Mazmur 110 ayat 1. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke 20. Efesus 1 ayat 20 dan kita langsung pindah ke Mazmur 110 ayat 1. Ayat 19 dulu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, kanan Allah, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, lihat. Ayat 19 dalam Efesus 1 itu berbicara tentang kuasa. Kuasa yang bukan hanya dimiliki oleh Allah. Kuasa yang bukan hanya dimiliki oleh Yesus. Tapi kuasa itu dimiliki oleh orang yang percaya. Kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan di dalam Kristus. Jadi kuasa yang dikerjakan di dalam Kristus adalah kuasa yang dahsyat. Yang hebat. Dan Alkitab katakan, ya, ayat 20, yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan sorga. Jadi Yesus yang ada di dalam sorga hari-hari ini dalam Mazmur 110. Alkitab katakan adalah Yesus yang sudah menaklukkan semua musuh-musuhnya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah bukti dia menjadi penakluk yang menaklukkan semua musuh-musuhnya. Kita percaya Yesus adalah Tuhan kita. Artinya kita juga ada di dalam bagian dari orang percaya yang menaklukkan musuh. Karena kuasa kebangkitan itu, ya, kuasa yang menaklukkan. Tadi di bagian pertama menaklukkan maut, mengalahkan maut. Jadi kebangkitan itu adalah kuasa menaklukkan. Orang yang percaya kebangkitan Kristus, maka kuasa yang menaklukkan itu, mengalahkan, menghancurkan itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya punya kuasa. Kalau cuma bicara persoalan, kekhawatiran, saya percaya sudah lama ditaklukkan oleh Yesus. Dan saya percaya saudara juga bisa mengalahkan dan menaklukkan itu. Apalagi cuma dengan kondisi sekarang. Secara manusia banyak orang takut, khawatir. Tapi saudara punya kuasa. Kuasa menaklukkan. Ya. Ditaklukkan. Mazmur 110. Ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan bukankah kita adalah murid Yesus, adalah milik Kristus, berarti kita juga punya kuasa. Alkitab katakan 1 Yohanes 4, roh yang ada di dalam lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Kuasa itu ada dalam hidupmu. Jangan ragu dengan kondisi sekarang. Tidak usah takut dengan kondisi sekarang. Tuhan sudah berikan kuasa. Kebangkitan Kristus hari ini telah menunjukkan, memberikan kuasa, mendelegasikan kuasa kepada kita. Kita percaya kuasa itu ada. Kuasa untuk menaklukkan, kuasa untuk mengalahkan itu ada dalam hidup kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Selama kita ada di dalam hidup, percaya kebangkitan Kristus, percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kita, kuasa itu ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi saya mau pesan, di hari Paskah ini,
Saudara, jangan takut dengan kondisi sekarang. Saudara punya kuasa. Ya, saudara punya power yang besar, lebih dari segala-galanya. Pegang firman Tuhan ini baik-baik, supaya saudara tidak akan gampang takut dengan dan khawatir dengan kondisi sekarang. Tanam di hati, katakan di hati baik-baik, Tuhan sudah berikan kuasa. Tuhan telah menganugerahkan kuasa untuk mengalahkan dan menaklukkan semua musuh. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, sakit, penyakit, kita percaya ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan ditaklukkan oleh orang-orang yang punya iman. Orang yang percaya kepada Yesus. Saudara dan saya punya kuasa untuk menaklukkan. Selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan, bukan cuma sekedar seremonial, kita melihat ada kuasa di sana. Kuasa, kita menjadi orang yang punya pengharapan. Kita menjadi orang yang punya iman, yang memiliki kepastian. Dan kuasa itu ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Kami boleh mengerti lagi tentang makna dan kuasa dari kebangkitan itu. Tuhan, tanamkan, kuatkan firman itu dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Tantangan boleh terjadi hari-hari ini, tapi tidak akan menggoyahkan iman kami. Pengharapan kami akan tetap terfokus kepada Engkau. Karena kami percaya kuasa yang Kau berikan, kebangkitan-Mu telah memberikan kekuatan, kekuasaan bagi kami untuk mengalahkan dan menaklukkan setiap tantangan hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan jemaat-Mu, mampukan mereka untuk menjalani hari ini. Mereka tetap percaya, mereka tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita, dan mereka tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka menjadi jemaat yang dewasa, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap saling mendoakan. Jaga kesehatan, jangan lupa mengucap syukur, dan jangan lupa tetap bersuka cita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.